yang dimana di dalam suatu kampung ada yang menghafal Al-Quran, yang dimana di dalam satu kampung ada orang yang berusaha untuk membaca Al-Quran dan mendalami Al-Quran, maka secara tidak langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan keberkahan kepada kampung tersebut. Dan Alhamdulillah, Alhamdulillah, di tempat ini berdirinya ada madrasah seperti ini, pelajaran yang luar biasa kepada anak-anak kita, yang dimana pelajaran paling terpenting terhadap anak-anak kita yang pertama adalah mengikuti Nabi Muhammad SAW, mengetahui siapa yang harus dijadikan idolanya semasa hidup. Berapa banyak anak-anak muda, anak-anak kecil, tapi bocil-bocil kematian nggak termasuk ya. Astagfirullahaladzim. Kematian anak soleh semua, insya Allah. Amin. Berapa banyak anak-anak muda di zaman sekarang ini bukan tergolong anak kecil lagi, bukan TK, bukan SD, bukan SMP bahkan atau SMA, yang sudah bisa berpikir mana yang baik, mana yang buruk, sudah balik, dia tidak mengetahui siapa yang harus dijadikan idolanya. Ketika ditanya, sebutkan salah satu saja kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kagak paham sama sekali. Sebutin Nabi Muhammad gelarnya apa aja, kagak paham. Sebutin mukjizatnya Nabi Muhammad apa. Ini kalau anak TK udah diajarin mukjizat paling terbesar Nabi Muhammad Al-Quran. Ini umur udah SMP, SMA, masih nggak paham. La ilaha illallah udah banyak. Bukan cuma di kampung-kampung kita, yang di kota-kota besar juga saya merasakan, saya melihat sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat, saya doain. Mudah-mudahan rezekinya dilancarkan oleh Allah. Amin. Lagi belajar, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Amin. Mudah-mudahan pulang dari tempat ini dapat keberkahan dari Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah al-qawi sultanahu al-wadih burhanuh al-mabsut fi al-wujud karamahu wa ihsanuh. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عملنا ما نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد سيد الأعراب والعجم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang saya hormati al-mukarram guru kita, para ulama, para kiai, para asatidz yang ada di kampung ini, yang mudah-mudahan membawa keberkahan kepada kita semua. Amin ya Rabbal. Khusus juga panitia penyelenggara tabligh akbar Pondok Pesantren Habibullah Al-Karamah Al-Haq, dan juga beserta anak-anak murid, dan juga beserta para guru yang dimuliakan oleh Allah, dan juga kepala daripada yayasan ini, yang insya Allah kita doakan mudah-mudahan semuanya panjang umur. Doakan mudah-mudahan diberikan sehat walafiat. Amin. Kita diberikan keberkahan. Amin. Juga insya Allah Allah Ta'ala turunkan rahmatnya kepada kita pada hari ini. Amin amin ya Rabbal. Amin. Sebelum saya mulai, masih semangat apa enggak? Semangat. Apa enggak? Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali
شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي أنت المرتجى يوم الزنا اشفع لنا يا خير الأنام أنت المرتجى يوم اللهم
salli wa sallim Berkali. Alhamdulillah. Saya cuma ngomong itu doang, Ustaz. Bahasa Sunda cuma segitu doang. Tapi yang penting, alhamdulillah. Walaupun saya mainnya jadi bumerang Sunda ya, ada yang kian santang. Tapi alhamdulillah, dikit-dikit masih nyantol bahasa Sunda ya. Insya Allah. Balik ke mana? Kampes. Kita teh apa? Kaset-kaset, tulis-tulis, masya Allah. Alhamdulillah. Bila jemumi sadayana. Ya, alhamdulillah itu doang. Saya hafal. Mudah-mudahan saya bisa tinggal di sini ya. Masih semangat. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita karunia, rahmat dan juga nikmat-Nya. Maka Masya Allah, kita hadir dalam acara ini bisa saling bertemu, bisa saling berkumpul, tadi membacakan salawat pujian kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini semua adalah karunia dan juga nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan luar biasa nikmat Allah Taala tak bisa dihitung oleh jari kita. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada setiap hamba-Nya itu minimal banyak sekali nikmat yang diberikan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah mengatakan bahwasanya washkuru ala ni'amikum fayazidkum, maka bersyukurlah kamu atas nikmat yang kuberikan kepadamu, fayazidkum, maka akan kutambahkan lagi kepada kalian. Di dalam hadis, dalam ayat Al-Quran juga disebutkan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Masya Allah, kita minimal dalam sehari kita sebutin aja alhamdulillah. Kita dalam hari kita sebutin alhamdulillah. Alhamdulillah. Kasih lagi nikmat. Tapi di sini perlu diberikan hati-hati di dalam diri kita. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita kufur atas nikmat Allah, inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Maka insya Allah saya yakin yang hadir dalam acara ini orang-orang soleh semua. Amin. Orang-orang yang banyak bersyukur sama Allah. Amin. Seri-seri. Putihnya luar biasa. Alhamdulillah, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Sayyidul Anbiya, Sayyidul Anbiya wa Khataman Nabiyyin, Sayyidul Mursalin, Allahumma shalli manusia pilihannya alaihi. Allah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, nabi yang berbeda dengan nabi yang lain, manusia yang berbeda dengan manusia yang lain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beserta keluarga, sahabat dan juga pengikutnya yang insya Allah mudah-mudahan kita semua termasuk daripada sebaik-baiknya pengikut Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal Alamin ya Allah. pada hari Amin. ini kita berkumpul syukuran kenaikan kelas perpisahan. Masya Allah, ini luar biasa. Dikatakan bahwasanya di dalam suatu kampung yang dimana di dalamnya ada seorang yang mempelajari agamanya Allah, yang dimana di dalam suatu kampung ada yang menghafal Al-Quran, yang dimana di dalam satu kampung ada orang yang berusaha untuk membaca Al-Quran dan mendalami Al-Quran, maka secara tidak langsung Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkahan kepada kampung tersebut. Dan alhamdulillah, Alhamdulillah. di tempat ini berdirinya ada madrasah seperti ini, pelajaran yang luar biasa kepada anak-anak kita. Yang dimana pelajaran paling terpenting terhadap anak-anak kita yang pertama adalah mengikuti Nabi Muhammad SAW, mengetahui siapa yang harus dijadikan idolanya semasa hidup. Berapa banyak anak-anak muda, anak-anak kecil, tapi
bocil-bocil kematian nggak termasuk ya. Astagfirullahaladzim. Kematian anak soleh semua insya Allah. Amin. Berapa banyak anak-anak muda di zaman sekarang ini bukan tergolong anak kecil lagi, bukan TK, bukan SD, bukan SMP bahkan atau SMA yang sudah bisa berpikir mana yang baik, mana yang buruk, sudah balik, dia tidak mengetahui siapa yang harus dijadikan idolanya. Ketika ditanya sebutkan salah satu saja kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kagak paham sama sekali. Sebutin Nabi Muhammad gelarnya apa aja, kagak paham. Sebutin mukjizatnya Nabi Muhammad apa? Ini kalau anak TK udah diajarin mukjizat paling terbesar Nabi Muhammad Al-Quran. Ini umur udah SMP, SMA, masih nggak paham. La ilaha illallah udah banyak. Bukan cuma di kampung-kampung kita yang di kota-kota besar juga saya merasakan, saya melihat sendiri. Sehingga apa? Yang menjadi pelajaran bagi kita, berhati-hati dalam mencari idola. Kita punya idola yang baik, pasti bakal ngikutin hal yang baik. Kita punya idola yang buruk, ahli maksiat, kita punya idola, kita bakal ngikutin maksiat pada Allah. Tapi coba punya idola Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangin anak kita Bu ya, kita punya anak, kita dari kecil kasih unjuk tentang sirah Nabi Muhammad, kasih unjuk, kasih tahu tentang kisahnya Nabi Muhammad. Gimana nggak nempel itu Nabi Muhammad dalam hati? Pasti nempel. Minimal satu, akhlaknya Nabi nempel sama dia. Karena akhlaknya Nabi ini dipuji langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan Nabi langsung dipuji sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini memang langsung dipuji oleh Allah, beda sama kita manusia biasa. Kita manusia biasa pengen dipuji-puji oleh orang. Kita kalau pengen dipuji sama manusia gampangnya luar biasa. Tinggal kita berbuat baik, atau sekarang zamannya sosial media, ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter, tinggal berbuat baik di situ, orang udah muji kita, betul? Orang di situ udah bisa muji kita. Tapi gimana bisa dapat pujian langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah Ta'ala mengetahui isi hati kita. Di dalam ayat Al-Quran, Allah Ta'ala mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala berfirman bahwasanya Allah tak memandang fisikmu, Allah tak memandang rupamu. Yang Allah pandang apa? Hatimu, keikhlasanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Masya Allah, ketika kita pengen yang namanya punya anak yang soleh, tanamin ada 3 perkara ini. Insya Allah ini resepnya. Buat bapak, ibu-ibu, tanamkan kepada anak kita 3 perkara ini. Ini udah paling minimal. Tanamkan 3 perkara ini di mereka. Dengan 3 perkara ini insya Allah mudah-mudahan jadi anak yang soleh dan saleh. Amin. Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Adibu auladakum bi thalathatin hisalin." Didiklah anak-anak kalian daripada 3 perkara ini. Yang pertama, hubbun nabiyukum, cinta kepada Nabi kalian, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa hubbu ahlul bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mencintai keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, yaitu watinawatil Quran, membaca Al-Quran. Ini 3 perkara. Yang pertama, cinta sama Nabi. Cinta sama Nabi Muhammad gak boleh cuma abal-abal lisan aja. Buktikan dengan apa yang ada di dalam perilakumu, kegiatanmu. Ikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari yang terkecil. Itu bukti kecintaanmu kepada Nabi. Baca sirah nabawiyah, baca kitab-kitab yang menjelaskan tentang Nabi Muhammad. Kalau sekarang udah banyak terjemahan Syama'il Muhammadiyah tentang bagaimana fisik Nabi Muhammad SAW. Belajar lagi sama guru-guru, minta gimana sih Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasa penasaran itu yang menjadikan kita rindu sama Nabi. Karena ketika seseorang mengatakan cinta sama Nabi Muhammad, pasti orang tersebut kepo, penasaran. Nabi Muhammad tiap hari, Nabi Muhammad ngapain aja sih? Semasa hidupnya ngapain aja sih? Semasa sudah tuanya dia udah melakukan apa sih? Dakwahnya udah kemana aja sih?
Itu rasa perhatian kita, Kepo. rasa pengen tahunya kita, cinta sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana lagi caranya agar kita mencintai Nabi? Memperbanyak sholat. Itu udah paling gampang. Ini baca sholawat, masya Allah. Satu amalan yang gak bakal tertolak adalah sholawat. Ketika seseorang membaca sholawat, ini Nabi Muhammad SAW dalam riwayat dia mengatakan beliau akan menjawab salamnya sebanyak 10 kali kepada kita. Ini satu sholawat. Lalu bagaimana dengan 10, bagaimana dengan 100? Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan salam balik kepada kita semua. Dalam riwayat lain dikatakan Nabi Muhammad SAW memerintahkan malaikat untuk menyampaikan salam kepada orang tersebut. Ini fadilah salawat. Lalu salawat ini fadilah yang lain tiada lain tentang memuji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tentunya agar kita ini hati kita bersih. Yang paling benar. Ketika seseorang lagi berjalan di jalan taubat Allah Subhanahu Wa Taala, perbanyak zikir mengingat Allah karena zikir tatma'innul qulub, menenangkan hati kita. Lalu juga diperbanyak dengan salawat kepada Nabi. Ini ada paling lalu yang kedua, hukum ahlul bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mencintai keluarga Nabi. Keluarga Nabi itu banyak. Sekeliling Nabi Muhammad SAW, keluarganya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam satu hadis beliau mengatakan ahibbullah liman yarzuqukum min ni'ami wa ahibbuni li hubbillah wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Cintailah aku karena Allah, kata Nabi. Lalu juga wa ahibbuni li hubbillah wa ahibbu ahla baiti, dan cintailah keluargaku li hubbi, karena kecintaan kalian kepada aku. Maka masya Allah, ketika orang pengen dekat sama Nabi Muhammad SAW, tiada lain dia harus juga dekat sama keluarga Nabi Muhammad, harus dekat sama sahabat Nabi Muhammad. Yang ketiga, tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Saya yakin di sini pasti banyak program-program membaca Al-Quran. Ya, menghafal Al-Quran. Masya Allah. Seperti yang saya katakan, ini kampung menjadi berkah gara-gara ada tempat menghafal Al-Quran. Kampung ini menjadi banyak rezekinya gara-gara ada tempat anak-anak menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran. Karena ketika orang membaca Al-Quran, itu bukan cuma keberkahan yang menjadi milik kita, tapi menjadi syifa, menjadi penyembuh daripada segala penyakit bagi kita. Penyakit bukan cuma yang terlihat, hati kita. Hati kita ini ada penyakit, namanya penyakit hati. Penyakit hati, apa aja penyakit hati, saya pengen tanya. Apa bu? Iri, terus dengki, hasad, itu terus ya banyak pokoknya ngomongin orang ya, hal-hal yang gak baik itu penyakit hati. Gak suka sama orang ini penyakit hati. Gak suka, bahkan sekarang zaman sekarang udah banyak nih, ada juga beda pendapat sedikit, gak suka sama ulama ini. Jangan, penyakit hati namanya, gak boleh. Maka tilawat Al-Quran, membaca Al-Quran adalah sebagai penyembuh bagi diri kita. Nah ini anak-anak sekarang juga, Masya Allah, SMP, SMA masih belum bisa membaca Al-Quran. Banyak, Masya Allah, banyak banget yang belum bisa membaca Al-Quran. Bukan karena nggak bisa, karena nggak pernah diajak orang tuanya ke tempat-tempat majelis ta'lim, tempat ngaji. Guru nggak pernah diajak seperti itu. Masa kecilnya dikasih dunia, padahal udah jelas hubud dunia rasulun kulli khati'ah, kata Nabi. Cinta dunia pangkal dari segala kesalahan dan yang baik. Kecuali apa? Dunia kita pakai buat ngejar akhirat, itu betul. Tapi kalau kita pakai dunia buat dunia, ya sama aja bohong, gak ada habisnya. Kita yang ngejar dunia, bukan kita yang dikejar oleh dunia. Makanya Masya Allah, ini tilawatil Quran perlu banget. Anak-anak kita diajari, bawa anak-anak kita ke guru ngaji, bawa anak-anak kita ke kiai-kiai kita, ke ustaz-ustaz kita, asatidz kita, masyayikh kita, orang-orang tua kita. Pelajaran yang paling pertama terpenting di dalam hidup yang pertama akhlak dan juga membaca Al-Quran. Ketika dia Iqra dari awal, ketika dia sudah remaja udah bisa baca Al-Quran. Masya Allah, ini anak-anak soleh, diterima doanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang gak pengen? Semuanya pengen.
Kita sebagai orang tua pasti pengen punya anak soleh dan soleha, karena kata Allah Ta'ala, karena kata Nabi SAW, doa yang gak tertolak itu adalah doanya anak soleh dan soleha. Doa buat kita, doa buat orang tuanya. Masya Allah. Makanya Masya Allah, ini tempat seperti ini kita dukung. Madrasah MH, Al-Haq, RA, MDTA, MTS. Ini mengajarkan tentang kebaikan, mengajarkan ilmu agama, mengajarkan ilmu yang ada di dunia ini juga ada. Insya Allah, maka menjadi sebuah keberkahan kepada kita semua. Amin. Ya Rabbal, sallu ala Nabi Muhammad. Semangat, semangat tosnya. Apa? Tosnya, tos ya. Tos itu udah kan? Tosnya. Saya sebenarnya di sini langsung aja ke Jakarta, langsung ke Ciputat. Ya nggak tahu ini keburu apa enggak. Jadi di jalanan aja sekitar 4 jaman, macetnya luar biasa. Ya kita nggak tahu, mudah-mudahan bisa nyampe ya, doain ya. Saya lanjut lagi sedikit. Alhamdulillah. Maka hadirin wal hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahulu beliau didatangi oleh seorang Arabi. Kalau Arabi ini bisa dibilang orang Arab Badui, Arab pedalaman. Didatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Nabi, kapan kiamat akan terjadi? Rasulullah kaget. Ini orang nanya kapan kiamat akan terjadi. Jarang orang begitu. Lalu dijawab oleh Nabi, kembali bertanya Nabi Muhammad, kenapa kamu bertanya tentang kapan kiamat terjadi? Emangnya udah kamu siapkan apa ya agar bisa bertemu hari kiamat? Nasi Padang. Wah ya Rasulullah, kata orang Arabi ini, ya Rasulullah, saya tidak menyiapkan apapun ya Rasulullah. Saya ini ibadah saya ini enggak sama seperti orang soleh, enggak sehebat mereka. Zikir saya, ibadah saya, kebaikan saya, puasanya saya enggak seperti orang-orang soleh. Tapi ada satu ya Rasulullah di dalam diri saya yang saya tanamkan di dalam hati saya, yaitu kecintaan saya kepada Allah dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tersenyum. Rasulullah menjawab, al-mar'u ma'aman ahabbah. Seseorang bakal dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Ini perawi hadisnya Sayyidina Anas bin Malik, khatibnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, terkaget-kaget dengan Arabi. Ini Arabi senangnya luar biasa, senyum, ketawa-ketawa karena dia cinta sama Rasulullah. Dia yakin dia bakal berkumpul lagi sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia bakal dekat lagi sama Rasul sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah. Apalagi kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini punya ikatan yang luar biasa kepada Nabi. Warisannya Nabi ada kepada kita. Al-ulama, ulama itu warisatul anbiya, itu warisannya para nabi. Ketika orang ingin jadi ulama harus berilmu, ilmu warisan dari Nabi Muhammad SAW. Ini udah warisan paling terbaik dan tentu warisan terakhir, warisan yang paling baik untuk anak-anak kita, akhlaknya Nabi Muhammad SAW, uswatun hasanah. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala langsung, gak dipuji sama manusia. Ya insya Allah mudah-mudahan terakhir saya mengatakan mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat ini. Kita berkumpul dijadikan umat Nabi Muhammad SAW, umat yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara khusus, dan di dalam ayat-ayatnya disebutkan tentang umat Nabi Muhammad SAW, termasuk dalam hadis qudsinya Allah taala. Dan banyak sekali kalau saya ambil ada beberapa tentang hadis qudsi kepada umat Nabi Muhammad SAW. Ana 'inda dhanni 'abdi bi wa 'ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Aku itu tergantung dengan prasangka hambaku kepadaku, kata Allah. Wa 'ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku bersamanya apabila ia mengingat akan diriku. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Apabila hambaku ingat kepadaku, akan kuingat dia di dalam diriku.
kita ini diingat sama Allah Subhanahu. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat ini. Dan untuk ulama-ulama kita, guru-guru kita, kiai-kiai kita mengajarkan betapa pentingnya rasa syukur kepada Allah. Ini terakhir, kita ambil contoh salah satu ulama besar, Al-Imam Al-Ghazali. Al-Imam Al-Ghazali adalah salah satu ulama yang setiap beliau nafas dan menghembuskan daripada nafasnya itu beliau menghitung berapa banyak daripada beliau bernafas. Karena rasa pengen memperhatikan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukurnya atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap beliau bernafas beliau katakan dengan kata-kata Allah. Keluarin lagi nafasnya, Allah. Ini salah satu ulama yang betul-betul memperhatikan betapa banyak nikmat Allah. Lalu juga banyak ulama-ulama yang lain. Ini kita salah satu contoh. Artinya apa? Ulama-ulama kita benar-benar memperhatikan yang namanya nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tak panjang lebar sebelum saya tutup ayat kata kita baca salawat terakhir ya. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a. Ya Rasulullah, sama-sama. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim. Ya Rasulullah, salamun alayka bil mahsani wal ardi wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim min al-fitan. Ya Rasulullah, salamun alayka bil mahsani wal ardi nahnu jiranum idhan hawmi arabin ihsani wal hasani. Ya Rasulullah, salamun alayka bil mahsani wal ardi rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim. Ya Rasulullah, salamun alayka bil mahsani wal ardi amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim min al-fitan. Ya Rasulullah, salamun alayka bil mahsani wal ardi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Saya panjang lebar, mudah-mudahan bermanfaat dan kita berdoa. Amin ya Allah. Amin. Teman-teman kita yang baru lulus, ya kita doain mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Amin ya Allah. Mudah-mudahan jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya Allah. Juga dapat dimudahkan menggapai cita-citanya. Amin Dan ya Allah. membahagiakan kedua orang tuanya. Amin ya Ya Rabbal. Amin. Panjang lebar, tapi jangan pada bubar dulu. Nanti akan ada doa terakhir dari asatidz kita, dari guru-guru kita ya. Jangan pada bubar dulu. Keberkahan daripada acara ini adalah dengan doa. Ya, baik. Saya tak panjang lebar. Mudah-mudahan Masih ada acara Kori nasional, Kori internasional. Baik. Masih ada acara. Marhaba, saya nanti ya saya akan ada acara lagi di Ciputat. Jadi doain mudah-mudahan selamat sampai tujuan ya. Amin ya Allah. Boleh saya pantun? Burung Irian, burung cendrawasih. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Burung dara, burung merpati. Burung betet, burung beo. Itulah nama-nama burung. Mantap namanya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.